Ya. Ya, ini mau wawancara ibu pengawas. Siap. Oke. Kami mau menanyakan beberapa penyebab masalah yang terjadi di sekolah kami dan rata-rata hampir sama ibu. Betul. Oke. Nih. Untuk masalah yang ada di SD binaan saya ini, karena wilayahnya di binaan saya itu ya hampir sama semuanya. Untuk yang pertama ini ketika guru mengadakan pembelajaran ini kurangnya untuk persiapan untuk berangkatnya pembelajaran, dan juga untuk belum memaksimal tahu bagaimana kondisi anak ketika anak itu anak yang dihadapi ketika itu. Oke Bu. Terus ini juga untuk pertanyaan pertama itu gini Bu, anak-anak itu motivasinya kok masih rendah, terus juga kalau belajar itu kurang semangat gitu loh Bu. Kira-kira apa ya? Ini untuk motivasi anak rendah dalam pembelajaran ketika berlangsung itu ada beberapa penyebab, yaitu adanya dari faktor internal anak. Artinya ketika anak mau berangkat ke sekolah, mungkin di rumah agak ada ketak orang tuanya, atau mungkin minta uang saku tidak diberi. Nah, mungkin ketika mau masuk dinakali oleh temannya. Yang dari faktor yang lain lagi, mungkin dari faktor gurunya. Ketika anak belum siap untuk menerima pelajaran, belum siap untuk pembelajaran, ini guru kurang tanggap. Bagaimana saya strategi guru agar anak-anak bisa saya tarik satu fokus untuk siap dan senang menerima atau untuk belajar. Selanjutnya Ibu, ini anak-anak itu kalau mengikuti pembelajaran itu sering kesulitan kalau yang berhubungan dengan membaca. Seperti misalnya anak-anak diminta untuk membaca, lalu mengulang kembali isi bacaan dengan bahasa mereka sendiri, dengan pemahaman mereka sendiri itu tidak bisa. Kemudian kalau yang hitung menghitung itu, yang numerasi juga gitu Bu. Itu juga anak-anak sulit, apalagi kalau dari soal cerita itu sangat sulit memahaminya. Itu gimana ya? Nih, kalau untuk literasi baru itu hampir semua, tidak hanya di SD binaan enggak, tapi hampir semua di setiap SD yang menjadi keluhan itu juga sama. Anak sekarang kan serba instan, dalam arti serba cepat, tidak mau banyak untuk membaca sampai tuntas. Nah, ini kemudian strategi guru ini harus bisa mengadakan pembiasaan literasi untuk ketika mau pra pembelajaran. Itu pun juga harus ditindaklanjuti oleh guru. Artinya ketika mengadakan literasi pra pembelajaran, ini tindaklanjutnya harus seperti apa? Contoh, ketika anak kelas tinggi, kelas 5, 4, 5, 6 dan sebagai kelas tinggi, ada kegiatan untuk literasi membaca sebelum pembelajaran dan membaca. Nah, setelah itu guru harus bisa mengadakan tindak lanjut. Nah, misalnya kamu tadi membaca buku apa, isinya tentang apa, pendapatmu seperti itu harus ada ditulis di buku anak itu, sehingga anak punya motivasi untuk terus selalu ingin membaca. Dan besoknya ada lagi, lagi. Nah, nanti di akhir kegiatan literasi itu anak diharapkan bisa membuat satu sinopsis dari hasil yang dibaca. Dan ini juga merupakan tindak lanjut guru yang terus menerus, tidak boleh hanya saatnya kamu baca seperti itu, enggak. Karena kebanyakan guru juga demikian, memberikan tugas literasi tapi tidak lanjut, sehingga mungkin anak jenuh dan berhenti, dia ngapain saya harus membaca kalau tadi tidak ada belajar buku, tidak ada istilahnya ribet. Nah, karena ribet sekecil apapun itu betul-betul manfaat untuk murid. Misalnya, oh bagus sekali kamu sudah tahu isinya seperti ini. Nah, ketika di akhir membaca
oh diartikan ini yang paling bagus ini meskipun hanya dengan jempol atau dengan pensil sebagai reward, itu juga mempengaruhi untuk anak termotivasi untuk mau terus untuk belajar seperti itu. Mungkin ini salah satu cara untuk meningkatkan literasi membaca untuk anak-anak kita. Nah itu tadi juga akan terkait dengan yang numerasi otomatis ini, karena kan itu menerjemahkan dari kalimat menjadi sebuah satu istilahnya angka-angka seperti itu. Ini strategi guru, pandai-pandainya guru membuat satu langkah, suatu strategi biar bagaimana kalau anak saya ini agar giat dan termotivasi untuk membaca yang akhirnya menjadi satu kebutuhan untuk diri. Terus Bu, kalau misalnya dia tadi memang ada hubungannya literasi dan numerasi. Kalau di kelas saya itu misalnya ada soal cerita ibu membeli jeruk 50, kemudian membeli lagi 25 lah. Untuk untuk anak-anak membeli lagi itu harus dikurang, harus dibagi, harus dikali atau harus ditambah, itu kan belum jelas itu loh Bu. Bagaimana strateginya untuk anak bisa memahami oh ini harus dijumlahkan, harus dikurangkan gitu. Ini untuk memahamkan anak ke suatu permasalahan itu berarti untuk memahamkan anak dari satu kalimat bahasa menjadi angka itu butuh strategi guru juga, butuh kecerdikan guru. Artinya kita tidak mungkin melepaskan seperti itu, maka guru harus menggunakan suatu peragaan, bisa menggunakan peragaan dengan ucapannya guru, mungkin harus menggunakan benda atau alat, atau mungkin menggunakan satu contoh benda yang konkret, sehingga ini ibu membeli sudah sampai di rumah, ibu keluar lagi ke pasar lagi, ini beli lagi, seperti itu, sehingga anak betul-betul memahami bahasa yang tertulis dengan bahasa keadaan sebenarnya, seperti itu. Ini kecerdikan guru dan juga kepandaian guru untuk bisa memotivasi anak agar bisa untuk memahami dari bahasa menjadi sebuah Menurut Ibu, faktor apa saja yang menjadi penyebab anak itu sulit untuk memahami materi atau pelajaran tentang matematika? Yang menjadi penyebab diantaranya dari internal anak, anak kurang telaten, ya, artinya karena yang namanya matematika itu kan tidak bisa saat, kita harus telaten untuk membaca, memahami soal, berlatih ini. Yang kedua, ini dukungan dari pihak luar atau eksternalnya. Satu, dari teman belajar, selingkungannya. Kalau lingkungannya diajak untuk belajar, ini mereka mau dan juga untuk berlatih mau, otomatis akan membantu. Dan dari pihak orang tua, ketika anak tanya ke orang tua, ya, Bu, saya mengerjakan seperti ini, betul atau tidak ini. Kalau ibunya tidak respon, dia, kamu bagaimana dengan guru bagaimana? Itu juga anak akan melemahkan semangat anak. Yang ketiga dari guru juga bisa. Nah, ketika anak mengerjakan soal itu yang mungkin lain dengan gurunya menerangkan, ya, kemudian anak itu tanya ke guru, Bu, saya mengerjakannya seperti ini, tapi hasilnya kok sama. Gurunya langsung istilahnya tidak motivasi, tidak memberikan reward, tapi malah kadang-kadang, ya kok kamu tidak sama dengan guru, gimana? Itu juga akan mematahkan semangat anak. Ya, maka guru harus pandai untuk melihat bagaimana anak didik saya agar mulai istilahnya senang untuk berlatih dan besok berlatih lagi sampai
dia akhirnya menjadi suatu telaten untuk mengerjakan soal. Karena untuk anak-anak sekarang itu yang dicari yaitu instan. Saya tidak mau langkahnya ibaratnya orang mau pergi ke satu tujuan, saya tidak mau harus ikut-ikut dalam kesini, kemudian dua mungkin sangat datang. Kan kita ambil yang sangat tepat. Yang selanjutnya ini Bu, hubungan antara guru sama orang tua atau wali murid itu kurang dan terbatas. Kadang itu di telepon nggak diangkat, di WA juga tidak dibaca, dan jika ada pengumuman di grup itu juga ya sama, tidak ada respon. Itu terus gimana ya Bu? Nah, nih memang sekarang ini hubungan antara guru dengan orang tua siswa ini memang banyak kendala. Kendalanya satu, dari pihak orang tua ini mungkin sibuk dengan pekerjaan. Mereka berangkat pagi-pagi, anak belum bangun, nanti pulang ketika anak sudah mulai tidur, sehingga anak diberikan ke neneknya atau mungkin budenya atau mungkin bliknya. Dari faktor guru, nah, mungkin dia tidak telaten pendekatan ke orang tua, ya ini karena tahunya guru kan orang tua itu mesti siap setiap saat ketika telepon akan menjawab, kan seperti itu. Nah ini maka untuk membangun hubungan baik orang tua dengan guru, nah lagi ini juga strategi dari guru masing-masing punya strategi, punya keunikan, punya cara bagaimana saya membangun suatu kekeluargaan dengan orang tua siswa. Entah suatu ketika orang tua mengantar, kita dekati, kita ajak ngobrol. Nah, mungkin ketika diantar oleh pamannya ditanyakan kenapa kok tidak orang tuanya. Nah, ini juga strategi guru untuk mendekatkan guru kepada orang tua. Ini salah satu cara, dan yang lain juga masih banyak lagi. Intinya Ibu, ada guru yang belum maksimal dalam proses strategi pembelajaran itu, dan sering sekali di sekolah-sekolah itu ya bagaimana? Nah, kalau guru yang tadi saya katakan awal ya, ini kenapa kok tidak berhasil, itu karena mungkin guru tidak siap atau kurang bekal dalam pembelajaran, perangkat pembelajarannya. Nah, tidak hanya siswa, guru pun juga perlu literasi. Artinya kalau siswa literasinya untuk masalah dengan materi pembelajaran, kalau guru literasinya dengan bagaimana saya harus menjadi seorang guru yang mungkin dirugikan oleh anak ketika saya ada di hadapan anak-anak. Sehingga guru harus terus mengasah kemampuannya untuk bagaimana saya harus mengajar menghadapi anak yang berbagai macam karakter agar bisa berhasil, menghadapi anak yang sulit untuk menerima pelajaran kalau mungkin kemampuan secara intelektualnya juga harus berhasil. Bagaimana saya harus memotivasi anak yang mungkin dengan kondisi yang berbeda-beda agar mereka fokus dan senang, akhirnya ketagihan untuk terus mempelajari. Maka yang jadi kunci utama, guru juga butuh literasi untuk pembelajaran. Selanjutnya ini Bu, tentang kurangnya pemahaman guru dalam menyusun dan melakukan pembelajaran yang berbasis praktik. Nah, ini sekarang ini kita harus membuka diri. Artinya kita harus mau untuk belajar dan menerima dari istilahnya praktek baik orang lain. Karena sekarang ini meskipun kita tergolong, saya katakan banyak orang katakan, wah Bu A ini pandai, Bu A ini cerdas, Bu A ini pintar sekali. Tapi kalau kita tidak mau membuka diri, tidak mau belajar dengan orang lain, tidak mau menerima ilmu dari orang lain,
ilmu kita tidak akan berkembang dan kita tidak akan tahu kekurangan kita. Maka salah satu langkah kita harus tanya kepada teman sejawat atau mungkin kepada kepala sekolah, mungkin kepada pengawas yang mungkin tahu dengan yang namanya ranahnya untuk pembelajaran HOT itu yang seperti apa. Kemudian kalau kepala sekolah harus tahu dan juga tahu rambu-rambu pembelajaran HOT itu yang seperti apa, sehingga ketika guru melaksanakan pembelajaran yang dikatakan HOT, kepala sekolah ngawas itu tahu rambu-rambunya. Oh seperti ini, berarti kalau ini guru mengatakan saya akan mengadakan pembelajaran HOT, tapi ketika di langkah-langkah strateginya dia dengan rambu-rambu hanya berapa persen, berarti guru itu belum mampu. Maka perlu adanya untuk berbagi pengalaman, perlu adanya lagi guru untuk mencoba belajar lagi, mencoba praktek lagi dengan pembelajaran yang HOT. Ini yang terakhir itu tentang guru itu yang masih belum optimal memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, karena kan masih harus terus menyesuaikan dengan karakteristik anak. Jadi ada trial and error itu kalau dalam pembelajaran yang memasukkan TIK. Kalau sekarang ini kan ya mau tidak mau ini guru kan harus mengikuti dengan perkembangan teknologi. Maka kita pun juga belajar bagaimana untuk setiap kali pembelajaran ini kita menggunakan IT atau mungkin yang berbasis IT atau istilahnya dengan literasi digital, dan itu pun harus kita sampaikan kepada anak didik ini. Dan itu sekali lagi kita harus mau membuka diri, membuka mata, dan mau belajar meskipun pelan ya, karena kan tidak mungkin yang namanya kita istilahnya guru itu masing mereka sudah punya kemampuan yang tidak sama, guru A dengan guru B dengan guru C. Nah itu pun juga harus kita asah, terus kita latih, kita coba, dan guru intinya harus mau belajar dan harus mau mencoba untuk literasi digital ini. Dan untuk istilahnya untuk tindakan kita, kalau kita sudah mau belajar, mau mencoba, kita cobakan ke anak didik kita, nah maka kita harus punya satu teman untuk refleksi kita sendiri. Nah, tolong saya seperti ini, tolong saya dinilai bagaimana. Dengan tadi yang penting kita mau mencoba, tapi ketika kita praktek ada rambu-rambu yang harus menjadi acuan kita. Yang buat juga kita sendiri, ya kita sendiri. Nanti ya mana biar orang lain. Tolong, ini saya mau praktek untuk digitalisasi dengan anak-anak dengan menggunakan Chromebook, misalnya dengan menggunakan Chromebook, saya menggunakan seperti ini rambu-rambunya, tolong saya diatur. Apa kekurangan saya? Ini dari kata-kata itu dan juga refleksi tidak hanya dari teman, mungkin dari siswanya. Bagaimana tadi kamu belajar? Ini untuk masukan kita sendiri, untuk membantu kita untuk bisa lebih meningkatkan itu. Ternyata saya harus, kalau sudah berhasil ya jangan puas, harus kita ulang kembali. Kalau itu berhasil, mungkin besok tidak berhasil apa? Mungkin satu, anak tidak siap, dan dua, anak mungkin sudah. Nah maka kita harus cari lagi agar anak terus mau untuk Terima kasih ya Bu untuk waktunya. ya, sama-sama. Semoga wawancara ini juga bermanfaat bagi kami, kita semua, dan juga bisa menjadi koreksi dan edukasi kami pembelajaran. Sama-sama. Nah ini hanya sekedar berbagi ilmu ya, dan berbagi pengalaman yang di lapangan begitu. Lah penjenengan semuanya mungkin bisa mempraktekkan untuk bagaimana toh saya ketika melaksanakan seperti ini sebagai orang tua penjenengan, dan itu perlu dicobakan dan perlu juga untuk diulang kembali, dan semoga sukses untuk kita semuanya. Amin. Oke, sama-sama.